Pater yang terkasih, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk kita semua yang hadir bersama untuk bersyukur bersama dengan para penghunian dimanapun berada. Kehadiran saudara-saudara, ibu bapak sekalian sangat meneguhkan kami para penghunian, para SDY untuk semakin mengobarkan semangat hati kudus Yesus ke tengah-tengah dunia ini. Juga terima kasih untuk yang bersedia memberikan berbagai macam bantuan sehingga pelayanan kami dimanapun akhirnya juga membawa berkat melimpah bagi banyak orang. Perenungan yang akan saya sampaikan sebenarnya lebih cocok kalau yang menyampaikan tadi yang memberi kuliah. Itu lebih cocok, sudah dalam. Saya takut malah yang saya sampaikan sesuatu yang membingungkan, tidak jelas. Juga sebenarnya lebih cocok yang menyampaikan Romy Eubanks, seorang ahli yang kapasitasnya tidak diragukan. Maka Romy Eubanks dan Romo Marmuti, terima kasih telah mempercayakan kepada saya juga untuk memberikan homili pada para yang ekaristi ini. Hati-hati untuk yang berkaos kuning. Jangan sering-sering main dekat Ciliwung. Kalau banjir nanti kasihan. Hati-hati juga yang berkaos hijau. Jangan sering-sering main ke MP. Nanti di mata bulan di sana. Hati-hati yang seragamnya bermacam ragam itu, nanti dikira mau ke pasar. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan, ada satu keluarga yang punya anak 3, karena sudah mengenal Rabi, maka anaknya 3. Ada yang lebih? 2 ya. Ini KB-nya gagal sedikit. 3. Orang tuanya itu punya harapan yang besar terhadap anaknya. Maka ibunya yang sedikit tegas dalam mendidik anaknya bertanya kepada anak yang pertama. Kebetulan sekolahnya di SMP Antonius. Mungkin gurunya nanti senyum-senyum. Nanti kalau sudah besar pengen jadi apa? Kebetulan di SMP Antonius ada Buder Tri. Maka jawabannya, kan ini anaknya laki-laki. Nanti kalau saya sudah besar saya pengen jadi Buder. Ibunya tepuk tangan. Luar biasa, niatmu mulia. Anak yang kedua seorang cewek, sekolah di SD Antonius. Antonius berapa? 1. Pura-pura tidak tahu kan? SD Antonius 1 ditanya deh. Nanti kalau kamu sudah besar jadi apa? Adiknya itu dengan bangganya mengatakan anaknya itu, saya pengen jadi pilot, Mama. Saya pengen menerbangkan pesawat sehingga bisa merudal kira. Hebat juga. Aktif anak ini merasa memiliki berita di dalam peperangan ini. Kalau di antara kami yang aktif mengikuti itu Romo Bujo. Aktif sekali mengikuti konflik Timur Tengah itu. Nah, anak yang ketiga yang belum sekolah, masih katakanlah umur 4 tahun. Nanti kamu kalau sudah besar pengen jadi apa? Dikira jawabannya itu mengguncangkan dia. Dikira jawabannya itu menarik. Dikira jawabannya yang sungguh luar biasa.
Jawabannya itu membuat orang tuanya terenyuh. Ma, nanti kalau saya sudah besar, saya pengen jadi HP. Pengen jadi HP. Anaknya itu mengatakan demikian itu karena melihat praktik di dalam kehidupan bersama itu orang tuanya tidak pernah lepas dari ada yang bisa begitu. Nggak ada. Karena itu dalam nafsi lagi ya. Karena melihat orang tuanya tidak pernah lepas dari HP, anaknya jawabannya, "Ma, nanti kalau saya sudah besar saya ingin jadi HP." Kenapa? Lihat aja, ketika mama saya tanya tentang sesuatu, mama nggak segera jawab. Tetapi ketika mama dihadapi, klik, langsung dilihat betapa HP sungguh berarti bagi mama daripada bagi saya. Maka saya pengen jadi HP saja. Jawaban yang luar biasa dari anak kecil ini yang menyadarkan kedua orang tuanya bahwa selama ini mengajarkan karakter yang sungguh dinilai oleh anaknya. Maka tadi apa yang dikatakan oleh Romo di dalam pengajaran tadi, bahwa karakter itulah yang ditiru, karakter itulah yang kemudian meresap di dalam diri kita. Yesus dalam kebersamaan dengan Bapaknya menerima kasih, menerima sukacita bersama Dia, dan akhirnya menghidupi, dan apa yang dihidupi oleh Yesus itu ditiru. Tadi dikatakan bahasa Romawi ini ditiru oleh para pengikutnya. Nah, anak tadi melihat keadaan yang demikian itu, akhirnya dalam arti tertentu membuat kedua orang tuanya berubah karena mendidik dalam karakter yang keliru pula. Hari ini Aktor Jenderal SBY, siapa namanya? Kamu Krisna tahu namanya? Ada yang tahu? Nanti dapat payung yang tahu. Ada yang tahu? Padre Carlos. Carlos Suarez. Siapa? Padre. Kalau ada yang tahu? Padre Carlos. Suarez. Carlos. Padre, Bener tahu bener? Padre Carlos. Carlos Suarez. Romo Carlos itu membuat sebuah tulisan dalam suratnya. Beliau mengatakan salah satunya bahwa Pater Leon itu orang hebat, orang yang penuh komunikasi, penuh komunikatif, bisa berdialog karena dia sudah mengalami kasih itu. Buktinya apa? Buktinya surat-suratnya itu sangat banyak. Surat-surat itu mengandaikan bahwa surat dari tulisan-tulisan bukunya sangat banyak yang saya belum pernah baca. Mungkin nggak baik pernah baca, karena dalam bahasa Prancis nggak tahu. Dalam surat itu disimpulkan bahwa pribadi Pater Leon itu adalah pribadi yang sangat komunikatif, pribadi yang bisa berdialog, pribadi yang bisa menyadarkan banyak orang untuk semakin merasakan kasih Tuhan itu. Sehingga melalui tulisan-tulisannya banyak orang dimampukan untuk tinggal dalam kasih, tinggal dalam persaudaraan itu. Sehingga dengan demikian orang-orang yang disentuh oleh Pater Leon melalui tulisan-tulisan itu menemukan betapa indahnya persaudaraan, betapa indahnya kebersamaan di dalam Tuhan. Maka karena saking banyaknya tulisan itu membuat kami para Leonian, para pengikutnya itu tidak mudah pula untuk menyelami pemikirannya.
Dan karena tidak mudah untuk menyelami pemikiran-pemikirannya, maka di dalam studi, di dalam seminar-seminar, selalu banyak hal baru yang bisa ditimpa, yang bisa dijadikan penerbangan, yang bisa dijadikan model untuk semakin mencintai Tuhan di dalam setiap pelayanan dan kehadiran kita. Apa yang dikatakan oleh Romo Marmiti dalam pengajaran tadi sudah amat lengkap, dan saya kira saya tidak perlu mengulang. Nanti keliru lagi dan keliru. Tidak perlu diulang. Tetapi bagaimana kasih yang sudah diterima, yang sudah kita terima itu akhirnya membentuk karakter kita, membentuk cara kita berpikir, membentuk cara kita melayani, dan akhirnya siapapun yang berjumpa dengan kita di dalam kebersamaan akhirnya mengatakan, yes, inilah Teonia, yes, inilah Bapak Ibu Guru dari Yayasan Pendidikan Katolik Leoneman, karena punya karakter, punya jiwa semangat koresa yang kuat untuk selalu ditularkan, dibagikan kepada banyak orang. Semoga demikian yang terjadi dalam hidup kita sebagai umat beriman yang hari ini kita dibantu bersama oleh Romo Marmiti, dan kita bersama bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang setiap saat membimbing, menyentuh, dan mengarahkan kita bersama. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.